Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya sambung siri khotbah saya tentang buah roh. Dan hari ini kita sudah sampai ke siri yang ke-6, yaitu kebaikan. Mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk dapat memahami, mengerti apapun yang kami dengar. Dan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan, Roh Kudus juga memampukan untuk dapat menyampaikan dan dapat terus memberkati persiapan yang sudah dipersiapkan dan juga disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam terjemahan Yunani kata kebaikan disebut sebagai agathosone, yaitu kebaikan hati. Juga ini ada kaitan definisinya dengan kemurahan hati. Teks rujukan kita hari ini di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 hingga 10 yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kalau bercakap pasal kebaikan, maka ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik apa yang kita lakukan secara pandangan umum. Memandangkan hari ini, hari Ahad, kita dapat sambayang, sama ada memandangkan keadaan pandemi COVID-19, sama ada secara online, ibadah di rumah masing-masing atau di gereja. Kalau kita beribadah, itu sudah salah satu contoh perbuatan baik. Contoh yang lain lagi, kita menolong orang, memberikan makan dan minum kepada orang, memberikan sesuatu kepada sesama, berdoa, membayar hutang, itu semua contoh-contoh perbuatan baik dan banyak hal lain lagi. Paulus memberikan kita peringatan bahwa yang namanya berbuat baik harus ada dalam kehidupan kita. Bahkan ditekankan dalam ayat yang ke-6, itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan bosan-bosan berbuat baik. Berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Sebab rupa-rupanya walaupun secara umum tadi saya sudah bagi beberapa contoh perbuatan-perbuatan baik kita, ternyata perbuatan baik yang kita lakukan itu belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan baik. Walaupun itu ya memang secara luaran kita nampak itu perbuatan baik kelihatannya. Tetapi saudara, nanti tunggu dulu, sebab bukan secara luarannya saja yang diperhatikan oleh Tuhan atas perbuatan baik kita itu, tetapi motivasi yang ada dalam perbuatan baik kita itu. Apa dasarnya? Apa yang kita lakukan itu? Mari kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ini salah satu contoh perbuatan baik juga. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalimat bertolong-tolonglah adalah salah satu perbuatan baik, dan tentu ada banyak lagi contoh perbuatan baik yang lain. Jadi dalam ayat ini kenapa kita melakukan perbuatan baik, bertolong-tolonglah, ini dasarnya adalah untuk memenuhi hukum Kristus. Sekarang kita bertanya lagi, hukum Kristus yang mana? Tentu hukum Kristus di sini adalah hukum kasih. Lalu kita tanya lagi, apa sebenarnya hukum kasih itu? Saudara, hukum kasih itu adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk sesamanya, untuk sesama kita manusia. Jadi banyak perbuatan baik yang kelihatannya baik secara luaran, jadi ternyata tidak mengalir dari hati Tuhan. Karena apa saudara? Ternyata ramai orang yang melakukan perbuatan baik tidak didasari oleh kasih. Ramai orang yang melakukan perbuatan baik dengan motif-motif tertentu, didasari oleh motivasi tujuan jahat yang tidak mengalir dari hati Tuhan. Jadi kalau begitu maka perbuatan baik itu tidak lagi dikategorikan sebagai engkau sedang berbuat baik kalau bukan atas dasar hukum kasih.
Saudara, untuk menjelaskan buah roh kebaikan ini ada dua bahagian yang kita mau belajar dan renungkan. Bahagian pertama, kita melihat apa ciri utama perbuatan baik yang memenuhi hukum Kristus. Dan bahagian kedua, kita akan melihat apa alasan kita berbuat baik. Dan setiap bahagian itu saya ada poin-poinnya tersendiri. Ya, saudara, bahagian pertama kita lihat dulu di bahagian yang pertama. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua B, saya menemukan ada dua ciri utama perbuatan baik yang memenuhi hukum Kristus yang dimaksudkan oleh Paulus. Ciri pertama adalah perbuatan baik yang tidak pernah didasari oleh timbal balik. Kalau saya berbuat begini, maka saya akan begini. Kalau begitu dulu baru saya begini. Ini bukan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Sama sekali tidak didasari atas timbal balik, tapi dasarnya adalah Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk berbuat baik kepada seseorang. Saudara, kalau kita melakukan perbuatan baik dasarnya timbal balik, maka kita pasti akan kecewa. Sebab kenapa? Sebab kita itu sering menuntut, kalau saya melakukan, orang itu harus juga melakukan ini buat saya. Lalu kalau orang itu tidak melakukan seperti yang kita mahukan, pasti kecewa. Jadi kalau timbal balik dasar kita untuk berbuat baik kepada seseorang, maka ketika dia tidak melakukan seperti yang kita harapkan, kita akan mengalami kekecewaan. Jadi saudara, apa yang kita boleh belajar di sini adalah berbuat baiklah dalam segala keadaan kalau Tuhan kehendaki. Dasarnya bukan timbal balik, tapi kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama. Inilah ciri pertama perbuatan baik yang memenuhi hukum Kristus, yaitu tidak ada dasar timbal balik, tetapi karena kasih kita kepada Allah dan juga sesama. Ciri kedua, perbuatan baik yang memenuhi hukum Kristus yang dimaksudkan Paulus adalah perbuatan baik yang tidak memandang kelayakan seseorang dan tidak memandang bulu. Jadi kalau Tuhan menghendaki untuk kita lakukan perbuatan baik pada waktu itu, maka lakukan saja. Jadi kita lihat di dalam Galatia 6 yang ke-10 itu mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baiklah selama ada kesempatan, sebab tiba masanya tidak ada kesempatan. Itu maksudnya di dalam ayat yang ke-10b. Sudah, itu berarti selagi kita masih ada sekarang ini, Tuhan mau kita melakukan sesuatu sesuai dengan tema kita hari ini, kebaikan, kesempatan melakukan perbuatan baik, termasuk kesempatan menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Seruan Paulus, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, dalam ayat ini walaupun Paulus berkata terutama kepada rakan-rakan seiman, ini bukan berarti Alkitab membatasi kita untuk tidak berbuat baik kepada orang-orang yang bukan seiman. Sebenarnya tidaklah sedemikian pengertian ayat ini, di mana beberapa penafsir Alkitab menafsirkan begini. Kata lain daripada kata terutama di dalam ayat ini, itu sebenarnya adalah dimulai dari rakan-rakan seiman. Jadi saya menyimpulkan begini, apapun tafsirannya di sini, yang pasti adalah kita itu diminta berbuat baik kepada semua orang. Baik itu orang seimanmu, yang tidak seiman denganmu, orang kaya, orang miskin, keluargamu bukan keluarga, kawan ataupun bukan kawan. Tidak perlu membatasi diri kita untuk berbuat baik. Saudara, kenyataannya manusia itu memiliki kecenderungan membatasi perbuatan baiknya. Hanya mau berbuat baik pada orang-orang dekat kita saja, hanya berbuat baik kepada orang yang dapat memberikan manfaat dan memberikan keuntungan dalam kehidupan kita. Kita pilih-pilih orang untuk memberikan sebuah perbuatan baik. Kita lihat saya dapat apa nanti. Kalau tiada manfaat, maka kita jarang atau susah memberikan yang namanya berbuat baik. Jadi kita itu biasanya membatasi perbuatan baik kita. Saudara, Tuhan Yesus berbuat baik pada siapa saja tanpa pandang bulu, dan kita adalah pengikut Yesus. Ini
Itu berarti kita harus mengikuti apa yang dia lakukan, termasuk hal yang satu ini, yaitu kebaikan, berbuat baik. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun pelayanannya. Dia berbuat baik dengan orang kecil, orang lemah, orang susah, orang sederhana. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, sekarang kita melihat bahagian yang kedua dari buah roh kebaikan ini. Tadi di bahagian pertama kita melihat ciri perbuatan baik yang memenuhi hukum Kristus. Sekarang di bahagian kedua ini kita mahu melihat alasan mengapa orang Kristen berbuat baik, dan alasan-alasan ini akan memberitahu kita keunikan kekristenan kita. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, walaupun dalam ayat ini pendek tetapi memuat teologi yang mendalam. Ada 3 alasan yang dapat kita temukan mengapa orang Kristen berbuat baik. Jadi mungkin penganut agama lain diajarkan melakukan perbuatan baik, tetapi konsep di baliknya berbeza dengan konsep yang diajarkan dalam kekristenan. Apa alasan kita berbuat baik? Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, karena kita adalah milik Allah. Ayat yang ke-10 tadi mengatakan demikian, karena kita ini buatan Allah. Kalau saya memiliki sebuah lukisan dan mengatakan ini buatan saya, artinya ada hubungan saya dengan lukisan itu. Hubungannya apa? Yaitu saya yang sebagai pembuat lukisan itu. Jadi saudara, kalimat buatan Allah ini boleh berarti Allah yang membuat. Allah sebagai pemilik, kita ini dimiliki oleh Allah. Hal menarik lagi, kata buatan dalam terjemahan versi lain adalah hasil karya. Kita ini disebut bukan hanya buatan tapi hasil karya. Kata buatan dalam perjanjian lama muncul di Salomo 2 pada saat Salomo ingin membangun taman yang indah. Rumah-rumah yang indah, megah, itu semua adalah buatan Salomo. Berarti merujuk kepada sesuatu yang dibuat, yang dijadikan, yang diciptakan dengan cara yang khusus. Dan Allah memberitahu kepada kita, kita adalah buatan, hasil karya Allah, milik Allah. Maka karena kita adalah milik Allah, maka kita harus berbuat baik, karena kita hidup juga untuk Allah. Kita hidup untuk pemilik kita, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Ramai orang Kristen tidak sadar bahwa semua yang kita miliki adalah untuk Allah. Kita melakukan sesuatu yang baik karena kita punya alasan, yaitu karena kita hasil karya milik Allah. Itu alasan pertama kenapa kita berbuat baik, karena kita ini adalah milik Allah. Yang kedua, kenapa kita berbuat baik? Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-10b, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, dalam ayat yang ke-10 ini kita menemukan kata buatan dan kata diciptakan. Dalam terjemahan aslinya Yunani, walaupun sama-sama bercakap tentang perbuatan penciptaan, tetapi penekanan yang dipakai berbeza. Kata buatan Allah dalam ayat ini penekanannya adalah kepemilikan. Manakala kata diciptakan dalam Kristus Yesus, penekanannya terletak pada caranya, pada sarananya, pada perkaranya. Bagaimana kita menjadi hasil milik Allah ditekankan di situ. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu menerangkan bagaimana kita menjadi maha karya milik Allah. Sekarang saya mau menerangkan apa artinya kalimat dalam Kristus Yesus. Ini bukan ungkapan yang mudah untuk dipahami. Kalau saudara membaca buku-buku teologi, maka saudara akan menemukan beberapa buku yang tebal-tebal hanya untuk menyelidiki kalimat di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan, dan di dalam Yesus. Itu artinya apa? Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10b, kalimat di dalam Kristus Yesus artinya bersama-sama dengan Kristus. Kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-5 hingga 6 mengatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus. Jadi bagaimana kita menjadi hasil karya Allah, yaitu melalui kebersamaan kita kepada Kristus. Tapi kebersamaan seperti apa, tapi persekutuan seperti apa bersama dengan Kristus? Tadi kita sudah baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-5 hingga 6 bahwa kita itu mati bersama-sama dengan Kristus dan kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan kata lain, pada saat saudara diinjili, pada saat Injil diberitakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu, dan saudara mengatakan, iya, saya percaya Dia melakukan untuk saya. Pada saat itu saudara bersama-sama dengan Yesus yang sudah mati itu. Pada saat kita dengar Injil, pada saat diberitakan kepada kita bahwa Kristus yang mati adalah Kristus yang hidup, yang mengalahkan upah dosa yaitu maut. Pada saat itu kita mendengar itu, dan pada saat kita menerima dan mengatakan, ya saya percaya itu Dia melakukan untuk saya. Pada saat kita mengatakan itu, maka kita telah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, melalui iman kita, bukan cuma persetujuan intelek, tapi melalui iman. Kristus mati untuk kita. Saudara, orang-orang yang percaya Kristus secara dasar saja bila mati tidak diselamatkan. Penulis kuno abad pertama mereka juga setuju memberikan laporan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Ada beberapa penulis non-Kristen kuno mencatat hal yang sama. Beberapa penulis Yunani Romawi kuno mereka setuju Yesus di atas kayu salib. Tapi saudara, kalau hanya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib saja, kalau tidak sungguh-sungguh mengimani, maka itu tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita. Kecuali engkau percaya Dia mati untukmu, Dia bangkit untukmu. Ada tambahan, Dia sungguh-sungguh mati untukmu. Kalau ketika orang mengatakan Kristus mati untuk saya, untuk dirimu, disitulah dia mengalami persekutuan dengan Kristus Yesus. Memang penting kita tahu kenapa Kristus mati secara historis, penting kita tahu kenapa Yesus bangkit secara rasional, intelek, sebagai pengetahuan, tapi itu tidak cukup dan tidak dapat menyelamatkan kita. Melainkan saudara percaya Dia mati untuk saudara, Dia bangkit untuk saudara. Melainkan kita sungguh-sungguh mengimani itu. Ketika saudara percaya itu, maka disitulah saudara menjadi hasil karya milik Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang saya jelaskan ini tentang Kristus Yesus. Alasan ketiga mengapa kita berbuat baik. Pertama tadi karena kita adalah milik Allah. Kedua karena kita diciptakan dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga karena kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Ayat yang ke-10b, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, sebagai orang Kristen, perbuatan baik kita muncul sesudah kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Setelah kita menjadi buatan ciptaan Allah, baru muncul perbuatan baik. Ini adalah poin teologi. Dapat disimpulkan di sini bahwa inilah poin perbezaan kekristenan dengan agama-agama lain, yaitu kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Saudara, inilah salah satu keunikan kekristenan. Perbezaan kita dengan yang lain. Engkau berbuat baik bukan cuma supaya selamat, supaya masuk surga. Saudara, perbuatan baik kita tidak mendahului keselamatan, tapi keselamatan mendahului perbuatan baik kita. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kita berbuat baik karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Agama yang lain mungkin mengajarkan, ayo mari kita berbuat baik supaya selamat. Ini bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab adalah karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Tapi sayang, ada ramai lagi umat Kristen yang punya konsep yang keliru, konsep yang salah dengan
keunikan ini. Kalau kamu tidak buat ini, tidak buat itu, takut kamu tidak masuk surga. Konsep ini masih keliru. Kenapa saudara? Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan usaha manusia. Karena kita ini adalah orang berdosa. Kita masuk surga bukan karena kita tidak punya dosa. Kita masuk surga karena beriman bahwa semua dosa-dosa kita ditanggung oleh Kristus secara sempurna di atas kayu salib. Karena kita beriman bahwa kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut adalah kebangkitan yang sama, yang menghancurkan upah dosa dalam hidup kita. Kalau kita percaya, maka pasti kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Jadi kita selamat itu pada waktu sekarang, bukan nanti, bukan selepas mati, tetapi waktu kita percaya mengimani Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Agama-agama lain juga mungkin mengajar keselamatan itu nanti, karena nanti perbuatan baik dan jahat kamu dihitung. Ada yang mengajarkan engkau berbuat baiklah, terus nanti kalau tidak cukup nanti kamu akan dihidupkan lagi menjadi makhluk yang lain atau makhluk yang sama. Kalau perbuatan baik kamu pada waktu mati belum cukup, maka kamu akan begitu terus sampai selama-lamanya. Ataupun kalau kamu tidak berbuat baik waktu hidup, mungkin kamu jadi hewan seperti mungkin katak ataupun sebagainya. Saudara, ajaran Kristen tidak mengajar demikian. Ajaran Kristen menyatakan bahwa keselamatan kita diberikan ketika engkau percaya dan menerimanya secara pribadi. Maka pada saat itu engkau sudah diselamatkan. Lalu mungkin fakta ini membuat kita berpikir, oh jadi kalau begitu bagus jadi orang Kristen, kan kita sudah diselamatkan. Mari kita berbuat dosa semau kita, sebab pasti tetap selamat juga di depan. Mari bebas. Saudara, pikiran semacam ini muncul kepada orang-orang Kristen yang imannya masih keliru. Faktanya adalah kalau kita sudah diselamatkan dari dosa, kita tahu betapa menjijikkan itu dosa, betapa kita membenci dosa. Kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus itu. Kalau orang itu diciptakan di dalam Kristus, orang itu pasti pandang dosa itu dengan jijik. Dia tidak suka bersentuhan dengan dosa. Maka ini keunikan kekristenan kita, ialah kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi setelah diselamatkan maka kita berbuat baik dan menjauh dari dosa karena tidak mau sia-siakan pengorbanan Kristus itu. Dengan kata lain, perbuatan baik kita merupakan wujud bukti bahwa kita sudah selamat. Perbuatan baik kita merupakan ungkapan syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan supaya mendapat pahala, supaya selamat, bukan supaya mendapat kebalikan balik daripada Tuhan. Saudara, semua perbuatan baik yang kita lakukan dengan tujuan supaya Allah memberikan sesuatu kepada saudara, maka engkau bukan mengasihi Allah, tapi engkau memanipulasikan Allah. Engkau bukan mencintai Allah, tapi engkau mungkin memanfaatkan Allah. Jadi saudara, Allah kita bukan Allah yang buta. Kalau kita setia kepada Dia, berkorban untuk Dia, melayani Dia dengan setia dan setia melakukan perbuatan baik yang lain lagi, takkanlah Tuhan tidak memperlakukan engkau secara khusus. Galatia 6 ayat yang ke-9b, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pasti Allah memperlakukan kita secara khusus, tapi itu bukan motivasi kita dalam berbuat baik. Jadi jangan tunggu-tunggu menambah balasan dari Tuhan atas kebaikan yang saya buat selama ini. Tidak perlu. Kita yakin saja dengan janji Tuhan, berkat pasti ada. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tepat pada waktunya Tuhan. Dia tidak pernah berhutang, tapi jangan karena kita mengejar upah kita baru melakukan. Jangan. Itu motivasi salah, itu motivasi keliru. Itu bukannya apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Maka itu saudara, biarlah kita melakukan perbuatan baik yang kita lakukan mengasihi Allah dan sesama. Karena kita benar sungguh-sungguh mengasihi Allah dan juga sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Ya Tuhan, mungkin ada terlalu berat pelajaran kami pada hari ini, tapi Roh Kudus, mungkin kami masih keliru, tapi Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti, memperhalusi segala apa yang sudah kami terima, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.